Selamat petang saudara, Kompas News Tenggarong kembali hadir menemani ruang informasi Anda. Sejumlah sorotan telah kami persiapkan, di antaranya Abu Sayyaf kembali meminta uang tebusan. Penutupan sejumlah lokalisasi di Kukar. Kompas News Tenggarong juga akan mengupas tradisi ngape di Desa Sumber Sari Tenggarong, Kutai Kartanegara dalam acara Festival Bukit Biru dengan ragam acara pentas seni dan budaya. Jadi, pastikan Anda tetap bersama Kompas News Tenggarong selama 30 menit ke depan. Kita jelang berita pertama bersama saya Safina Agnesia. Inilah Kompas News Tenggarong selengkapnya. Kelompok bersenjata Abu Sayyaf kembali menebar teror. Mereka meminta tebusan 250 juta peso untuk 4 awak kapal tugboat Charles yang ditawan dan mengancam tak segan untuk membunuh seluruh tawanan jika tak dipenuhi. Kabar buruk itu pertama kali diterima istri ABK Ismail, Dian Megawati Ahmad. Dia menerima telepon dari seseorang yang mengaku kelompok Al-Habsi Misaya. Menurut Dian, suara di penelpon sama persis dengan orang pertama kali memberitahukan suaminya disandra. Dian mengatakan saat berkomunikasi melalui jaringan seluler itu, penyandra membicarakan menggunakan bahasa Inggris. Mereka pun mengaku sebagai pihak penyandra dari kelompok Al-Habsi Misaya yang dipimpin Abu Sayyaf. Penyandra mendesak agar pemerintah mereka secepatnya dikabarkan ke pihak perusahaan, presiden, dan media. Tak hanya sekali saja, penyanderaan secara rutin terus menelpon Dian. Namun, Dian kembali menerima telepon dari pihak penyandera dengan suara yang sama persis. Untuk kesekian kalinya, penyandera kembali menebar ancaman akan membunuh keempat ABK yang ditawan jika permintaan tidak dikabulkan. Di antaranya adalah Ismail, Robin Peter, Muhammad Sofyan, dan Muhammad Nasir. Dian kemudian menyampaikan pesan ancaman tersebut ke pihak perusahaan, namun pihak perusahaan belum bisa mengambil keputusan dan segera memberitahukan tim krisis center di Jakarta. Tadi saya dapat telepon dari pihak penyandra di Filipina yang menyandra yang 4 kru Charles dari kelompok Al-Habsi Misaya. Mereka menyampaikan untuk segera memberitahukan ke presiden dan media kalau mereka menginginkan dibayar secepatnya 250 juta peso. Dan di SMS juga ancaman jika tidak segera dibayarkan 250 juta peso itu mereka akan membunuh mereka satu persatu. Pihak penyandra kemudian menghubungkan telepon kepada salah seorang sandera bernama Muhammad Nasir. Saat berkomunikasi dengan Nasir, sempat membicarakan selama 9 menit dan meminta tolong kepada Dian agar segera menyiapkan 250 juta peso sesuai permintaan penyandra. Kabar buruk ini pun membuat istri dan keluarga ABK hingga saat ini masih bertahan di posko keluarga ABK. Mereka berharap pemerintah segera melakukan tindakan untuk menghindari aksi nekat penyandra yang akan membunuh keempat ABK. Arditya Abdul Aziz, Domingus Doni, Kompas TV, Samarinda, Kalimantan Timur. Setelah mendapat ancaman akan dibunuh, keempat ABK yang disandra kelompok Abu Sayyaf berharap agar keluarga mereka bisa segera meminta kepada pemerintah agar secepatnya membebaskan nyawa mereka yang kini di bawah ancaman. Mereka pun kini dalam keadaan tertekan dan mulai putus asa. Kelompok penyandra Al-Habsi Misaya dari militan Abu Sayyaf kembali mempertegas permintaan tebusan uang 250 juta peso untuk membebaskan 4 sandera. Kondisi fisik 4 sandera pun diketahui terus menurun. Hingga kini belum diketahui lokasi tepat ke-7 ABK yang disandra secara terpisah. Hal ini dikarenakan para penyandra terus melakukan perjalanan dengan berpindah-pindah lokasi. Dalam sambungan telepon, penyandra pun menanyakan keseriusan pemerintah Indonesia untuk memberikan uang tebusan. Pihak penyandra pun juga mengancam jika uang tebusan tidak diberikan, maka mereka tak segan-segan para sandera akan dibunuh. Hal itu pun membuat para ABK yang disandra merasa tertekan dan putus asa, lantaran hingga saat ini mereka juga belum bisa dibebaskan.
Tak ingin kondisi ketujuh ABK dalam keadaan tertekan, pihak keluarga korban berencana akan mendatangi tim krisis center di Jakarta untuk mengupayakan pembebasan secepatnya. Elona Rahmadani, istri dari Muhammad Robin Peter, mengatakan jika saat ini suami dan rekannya terus menunggu upaya pembebasan dari pihak perusahaan maupun pemerintah. Dalam sambungan telepon antara keluarga korban yang disambungkan penyandra kepada para tawanan, Elona mengatakan jika saat ini ketujuh ABK dalam kondisi putus asa. Mereka pun berharap agar pemerintah segera mungkin untuk menebus nyawa mereka. Kami nggak bisa lagi menunggu terus karena ini sudah hari ke-40 mereka disandra. Kami bicara sendiri dengan mereka. Mereka buat berbicara aja sudah susah dan sepertinya mereka sudah hampir putus asa karena mereka belum dibebaskan. Sementara itu, Dian Megawati Ahmad hanya bisa memberikan semangat kepada sang suami dan rekan ABK lainnya agar terus bersabar dan bertahan. Dirinya pun meyakinkan jika pemerintah kini dalam upaya pembebasan secepatnya. Nggak usah dipikirin. Dia bilang kita semua berusaha di sini. Dia bilang terima kasih ya Mak, sudah berusaha. Rencananya pihak keluarga korban ABK yang disandra akan mendatangi tim krisis center di Jakarta dengan didampingi pihak perusahaan PT Rusianto Bersaudara. Arditya Abdul Aziz, Domingos Doni, Kompas TV Samarinda, Kalimantan Timur. 42 hari sudah 7 ABK TB Charles telah disandra kelompok militan Abu Sayyaf. Upaya pembebasan yang hingga kini belum menemukan titik terang membuat keluarga korban sandra semakin kian cemas. Rencananya keluarga akan berangkat ke Jakarta untuk menemui tim krisis center dan berharap bisa bertemu Bapak Presiden Jokowi. Keinginan keluarga anak buah kapal TB Charles ke Jakarta semakin menguat. Terlebih lagi kesehatan 4 korban sandra semakin menurun dan diancam akan dibunuh militan Abu Sayyaf apabila tidak segera menyerahkan tebusan 250 juta peso. Hal ini lantas membuat para istri dan kerabat ABK berkeinginan untuk langsung menemui tim krisis center di Jakarta. Ancaman satu persatu tawanan bakal dibunuh disampaikan kelompok militan Abu Sayyaf yang mengaku sebagai kelompok Al-Habsi Misaya juga telah sampai ke pemerintah. Namun sayang respon pemerintah menurut mereka belum menenangkan keluarga korban. Bahkan hingga saat ini tidak ada titik terang dari tindak lanjut pemerintah mengenai pembebasan suami dan kerabat mereka yang kini dalam kondisi sakit. Keberangkatan ke Jakarta yang difasilitasi PT Rusianto Bersaudara rencananya akan membawa sejumlah keluarga ABK yang disandra, di antaranya Dian Megawati Ahmad, istri Ismail, Elona Rahmadani, istri Muhammad Robin Peter, Abdul Muiz, ayah kandung Kapten Ferry Arifin, serta anak kandung Muhammad Nasir yang kini masih berada di Semarang. Elona Rahmadani yang ditemui di rumah mes perusahaan yang terletak di Kelurahan Sungai Lais, Samarinda, Kalimantan Timur itu mengatakan bila rencana mereka ke Jakarta untuk menemui krisis center dan berharap bisa bertemu langsung dengan Presiden. Mau ke krisis center untuk meminta supaya mereka bertindak melakukan upaya pembebasan terhadap keluarga kami. Kemungkinannya hari Selasa. Ada rencana nggak Bu untuk temui Bapak Jokowi? Nanti kita lihat dulu setelah bertemu dulu dengan tim krisis centernya. Kemungkinan itu kita lihat. Elona juga mengungkapkan keluhannya terkait pembebasan. Menurutnya, bila kasus penyanderaan sebelumnya pemerintah bisa bergerak cepat untuk menyelesaikan pembebasan, sedangkan kasus yang dialami ketujuh ABK TB Charles menurutnya sangatlah lamban. Sementara itu, keberangkatan keluarga korban sandra ke Jakarta direncanakan pada hari Selasa esok. Arditya Abdul Aziz, Domingos Doni, Kompas TV, Samarinda, Kalimantan Timur.
6 perompak kapal laut di perairan kota Samarinda dan Kabupaten Kutai Kartanegara dibekuk jajaran Direktorat Kepolisian Air Polda Kaltim pada Selasa sore. Setiap beraksi, kelompok ini membekali diri dengan senjata tajam untuk mengancam kru kapal. 6 anggota kelompok perompak spesialis kapal laut asal Samarinda dibekuk jajaran Direktorat Kepolisian Air Polda Kalimantan Timur pada Selasa sore di perairan Sungai Meriam, Anggana, Kabupaten Kutai Kartanegara. 6 orang ini berinisial SA, AD, HR, AA, AS, serta AC. Perompak ini kerap melakukan aksinya di wilayah perairan kota Samarinda dan Kabupaten Kutai Kartanegara. Selain mengincar kapal milik pengusaha lokal, mereka juga kerap merompak kapal berbendera negara asing yang tengah labuh jangkar. Ketika dibekuk di sebuah kapal klotok, kepolisian mendapat 5 gulung tali cross atau tali tambang kapal sebanyak 5 gulung atau sepanjang 1000 meter bahan bakar minyak jenis solar, serta senjata tajam yang digunakan ketika mereka beraksi melakukan pembajakan dan pemerasan terhadap kru kapal. Direktur Direktorat Kepolisian Air Kalimantan Timur, Komisaris Besar Polisi Omat mengaku para pelaku melakukan tindakan kekerasan dan ancaman pada kru kapal. Selain meminta perlengkapan kapal, para pelaku juga nekat mencuri ketika kru kapal lengah. Apa yang mereka lakukan? Ini jadi selama ini dia berangkat ke sungai atau ke perairan ya, menggunakan kapal kecil mendekati kapal besar ya, dengan niat ya meminta sesuatu, mungkin dikatakan di situ minta minyak lah, minta ini segala macam, atau mungkin pas di kapal itu orangnya sedang tidak siaga, mungkin sedang tidur lelap, apa yang ada di kapal itu dicuri. Itulah seperti barang-barang tadi, tali sekian banyaknya itu kan sebenarnya. Apa ini bisa dikatakan perompak benar? Bisa, kalau dari kategori itu adalah kejahatan di bidang pelayaran ya, jadi dengan menggunakan kapal lain diketahui bahwa dengan maksud ya melakukan kekerasan, ancaman, mendatangi kapal lain gitu, dengan meminta-minta atau mungkin dengan Hingga kini kepolisian masih melakukan pemeriksaan terhadap 6 perompak untuk mendalami motif aksi mereka. Akibat aksi dari para pelaku, kerugian pemilik kapal ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Pelaku dikenai pasal 365 Junto 439 KUHP tentang kejahatan pelayaran dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Yanuaris Wandanu, Kompas TV Balikpapan, Kalimantan Timur. Pemerintah Kabupaten Kukar memasang plang penutupan lokalisasi. Nantikan selengkapnya usai jeda berikut ini.